Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan presentasi tentang hadis maudhu semester 1 bab 3 kelas 11. Pokok pembahasan. 1. Pengertian hadis maudhu. 2. Sejarah hadis maudhu. 3. Sebab terciptanya hadis maudhu. 4. Contoh hadis maudhu. 5. Cara menghindari hadis maudhu. 6. Cara mengatasi hadis maudhu. 1. Pengertian hadis maudhu. Secara bahasa, maudhu diambil dari kata wada, yada'u yang berarti al-itiro dan al-iftilak, mengada-ngada atau membuat-buat. Sedangkan secara istilah, pengertian hadis maudhu adalah al-kitab al-mu'talaqol ma'nu'ul maksubu illa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Perkataan bohong yang dibuat-buat dan direkayasa kemudian disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2. Sejarah hadis maudhu. Kronologi munculnya hadis-hadis palsu sudah ada pada era sahabat, berawal pada peristiwa terbunuhnya Utsman bin Affan yang terdampak terjadi instabilitas politik antara kedua golongan, yakni Ali bin Abi Thalib yang didukung penuh oleh masyarakat Hijaz dan Irak, serta Muawiyah yang didukung oleh masyarakat Mesir dan Syam. Mulai munculnya Khawarij Syiah pro Ali dan golongan pro Muawiyah. Ketiga golongan ini sebenarnya muncul atas landasan politik. Hal ini terbukti peristiwa tahkim antara Muawiyah dan Ali yang merupakan proses politik. Kemunculan tiga golongan inilah yang menjadi asal muasal munculnya hadis-hadis palsu yang digunakan untuk membela kepentingan mereka. Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki dalam Al-Manhalul Latif fi Usuli Hadis Asy-Syarif menjelaskan pemalsuan hadis tampak sejak tahun 41 Hijriah ketika terjadi perpecahan kaum muslimin menjadi beberapa golongan secara politik, yaitu Syiah, Khawarij, dan Jumhur, sehingga muncul para ahli bidah dan orang yang mengikuti hawa nafsunya. Mereka membuat-buat beberapa hadis untuk mendukung golongan mereka serta menyebarkan perbuatan bidah mereka. 3. Sebab terciptanya hadis maudhu. 1. Membela pendapat kelompok tertentu. Sebagaimana sejarah awal perbuatan hadis dhaif adalah untuk memperkuat faham yang dianut oleh kelompoknya, seperti kaum Rafidhah yang melakukan bidah sehingga mereka membuat hadis yang dapat membenarkan pahamnya. 2. Untuk merusak Islam dari dalam. Saat daulah Islam mengalami kejayaan, kebenaran ditegakkan, musuh-musuh Islam mulai merasa terancam. Mereka tidak mampu melawan kaum muslim dengan peperangan karena kuatnya kekuatan kaum muslim yang begitu besar. Oleh karenanya, mereka menyusup ke kelompok-kelompok Islam dan ikut membuat hadis palsu agar umat Islam terpecah belah dan salah memahami agamanya. Di antara orang yang pernah melakukan ini adalah Abdul Karim bin Abi Al-Auja. 3. Untuk mendekati penguasa. Sebagian pemalsu hadis membuat hadis palsu yang berkaitan dengan penguasa, tujuannya untuk memuji dan mendekati penguasa. Misalnya kisah Qais bin Ibrahim An-Nakhi yang memalsukan hadis agar bisa dekat dengan Amirul Mukminin Al-Mahdi. 4. Untuk mencari harta. Biasanya hal ini dilakukan oleh orang-orang yang berprofesi sebagai pencerita atau pendongeng. Melalui cerita-cerita itu, mereka mendapatkan uang dari pendengarnya untuk menarik pendengar. Sebagian mereka memalsukan hadis. Di antara yang melakukan ini adalah Abu Syaid Al-Madani. 5. Untuk mencari popularitas. Supaya semakin populer dan dikenal banyak orang sebagai periwayat hadis, golongan ini membuat hadis yang tidak pernah diriwayatkan oleh orang lain. Melalui hadis palsu itu, mereka semakin dikenal, tidak ada yang meriwayatkan selain dia. Di antara yang memalsukan hadis demi popularitas adalah Ibnu Abi Dahriyah. 6. Untuk memotivasi ibadah. Maksudnya, pemalsu hadis membuat hadis dan mengatasnamakan Rasulullah agar orang lain termotivasi untuk beribadah. Memang niatnya bagus, tetapi caranya tidak benar. Salah satu pemalsu hadis dengan tujuan ini adalah Masyarah bin Abdul Rabi. 4.
Contoh hadis maudhu. 1. Hadis yang dibuat oleh golongan Syiah atau golongan yang fanatik terhadap sahabat Ali. Contohnya, wa khalifati fi ahli wa khairu man akhlafa ba'di Ali. Artinya, pengganti kepemimpinanku adalah dari keluargaku dan orang yang menjadi penggantiku adalah Ali. 2. Hadis yang dibuat oleh golongan pendukung Muawiyah. Bunyinya, al-amana'u indallahi salasa, ana wa Jibrilu wa Muawiyah. Artinya, orang-orang yang terpercaya di sisi Allah ada 3, aku, Jibril, dan Muawiyah. 5. Cara menghindari hadis maudhu. 1. Menetapkan sanad. Para sahabat, tabi'in dan pengikut tabi'in sangat bersungguh-sungguh dalam mencari sanad dari rawi, karena nasab dalam hadis seperti jalur nasab bagi seseorang. Mengambil sanad yang muttasil termasuk hal yang sangat diperhatikan sejak masa tabi'in, sehingga menjadi kewajiban bagi orang yang menyampaikan hadis untuk menyebutkan sanadnya. Dengan sanad ini, hadis dapat diyakini kebenarannya dari Rasulullah SAW. 2. Berkembangnya keilmuan di bidang hadis. Semangat keilmuan di bidang hadis mulai menggeliat dari era sahabat. Pada masa tabi'in, jika mendapat hadis bukan dari sahabat, mereka akan mencari sahabat Nabi yang masih hidup untuk memastikan kebenarannya. Mereka melakukan rihlah atau perjalanan untuk mencari sumber hadis yang terpercaya. 3. Membentengi hadis dari kebohongan. Ulama ahli hadis sangat berhati-hati dalam menerima dan menyampaikan hadis. Mereka menjelaskan hadis-hadis maudhu dan tidak lengah untuk memerangi para pendusta. Hasilnya, orang-orang awam dapat mengetahui hadis palsu dan menghindarinya. 4. Menjelaskan sifat-sifat rawi. Para ahli hadis mencari tahu sifat-sifat rawi, tentang kejujurannya dan kemampuan menjaga isi hadis, supaya dapat membedakan mana hadis yang sahih dan yang bukan. Karena itu, mereka meneliti kehidupan rawi untuk mengetahui sifat-sifat kesehariannya. 5. Membuat kaidah untuk mengetahui hadis maudhu. Ulama ahli hadis membuat kaidah untuk menentukan hadis maudhu sebagaimana kaidah untuk menentukan hadis sahih dan hasan. 6. Cara mengetahui hadis maudhu. 1. Pengakuan dari pemalsu hadis itu tersendiri, seperti Abu Ismah, Nuh bin Abu Maryam, pernah mengaku bahwa ia pernah memalsukan hadis terkait keutamaan beberapa surat dalam Al-Quran. Hadis palsu ini ia sandarkan kepada sahabat Ibnu Abbas. 2. Membandingkan tahun kelahiran rawi dan wafat gurunya. 3. Melihat ideologi perawat hadis. 4. Memahami kandungan matan hadis dan bahasanya. Biasanya hadis palsu cara tata bahasa tidak fasih, sehingga ahli bahasa sadar kalau isi bahasanya tidak fasih, apalagi disabdakan dari Nabi SAW, dan terkadang maknanya bertentangan dengan Al-Quran, hadis mutawatir atau dengan ijma. Sekian, terima kasih presentasi dari kami. Jika kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.